yang akan menghasilkan error klasik cannot destruct property of undefined. Oleh karena itu, gunakan konteks API dengan bijak sesuai porsinya. Ia adalah alat yang sempurna untuk state global yang sederhana dan statis. Jangan memaksakan konteks untuk menjadi manajer state yang kompleks seperti Redux, karena ia memang tidak dirancang untuk itu. Untuk kebutuhan manajemen data yang lebih dinamis, granular, dan berkinerja tinggi, kita membutuhkan alat yang lebih spesialis. Disinilah kita akan berkenalan dengan pustaka modern yang sedang naik daun di komunitas React Native. 3. Zaxstan Architecture The Cool Kids. Selama bertahun-tahun, Redux adalah raja tak terbantahkan dalam manajemen state Redux. Namun, Redux terkenal dengan birokrasinya yang berbelit-belit. Kamu harus menulis action, readers, tipe, middleware, dan store configuration yang sangat panjang atau boilerplate hanya untuk mengubah satu variabel boolean. Bagi pengembang Gen Z yang menginginkan kecepatan dan kesederhanaan, Redux serasa seperti mengurus izin KTP di kantor pemberian lama. Efektif, tapi prosedurnya menyakitkan. Masuklah Zaxstan, pustaka manajemen state buatan tim Poimandres yang namanya diambil dari bahasa Jerman untuk state atau kondisi. Zaxstan adalah antitesis dari Redux. Ia minimalis, cepat, dan tidak peduli dengan aturan birokrasi yang kaku. Filosofi Zaxstan adalah hook first. Membuat store global dengan Zaxstan semudah membuat custom hook biasa. Kamu cukup memanggil fungsi create mendefinisikan variabel statemu. Misal, banding burst banding 0, dan mendefinisikan fungsi untuk mengubah, misal, increase sama dengan set dalam satu objek yang sama. Tidak perlu memisahkan file action dan reduce. Tidak perlu membungkus aplikasi dengan provider, dan tidak perlu memahami konsep dispatch yang rumit. Kamu bisa langsung mengimpor hook store tersebut di komponen mana saja dan menggunakannya. Costbeer sama dengan astore atau state.beer. Rasanya seperti menggunakan astate, tapi datanya bisa diakses secara global di seluruh aplikasi. Keunggulan utama Zaxstan untuk pengembangan mobile adalah ukurannya yang sangat kecil atau tiny bundle size. Di dunia aplikasi mobile, setiap kilobyte sangat berharga karena mempengaruhi waktu unduh dan kecepatan startup aplikasi. Zaxstan sangat ringan atau sekitar 1 KB dibandingkan Redux Toolkit yang jauh lebih besar. Selain itu, Zaxstan tidak beropini atau unopinionated. Ia tidak memaksamu mengikuti pola arsitektur tertentu. Kamu bebas mensusun storemu sesuai gaya coding timmu. Kebebasan ini sangat menyegarkan dan memungkinkan kita untuk bergerak cepat dalam membuat fitur rapid prototyping tanpa terbebani oleh struktur kode yang berat. Zaxstan juga menangani masalah pembaruan state dengan cara yang cerdas. Di dalam fungsi setternya, Zaxstan menggunakan konsep immutability secara otomatis atau seringkali penggabungan objek dangkal atau shallow merge. Kamu tidak perlu pusing memikirkan operator split state di setiap baris kode jika kamu hanya mengubah properti di level atas. API-nya dirancang untuk mengurangi ketikan jari developer. Selain itu, Zaxstan juga bisa digunakan di luar komponen Redux outside of components, misalnya di dalam fungsi utilitas atau event handler murni, sesuatu yang sulit dilakukan dengan as content biasa karena keterikatannya pada pohon komponen Redux. Meskipun sederhana, jangan remehkan kekuatan Zaxstan untuk aplikasi skala besar. Ia mendukung pola async action secara natif untuk memakai API. Kamu bisa dengan mudah membuat fungsi fetch as user di dalam store Zaxstan yang melakukan await fetch, lalu mengupdate state user data saat selesai. Pola ini memusatkan logika bisnis atau pengambilan data dan manipulasi data ke dalam satu tempat atau store, sehingga komponen UI tetap bodoh dan hanya fokus pada tampilan. Ini adalah penerapan prinsip separation of concerns yang sangat baik tanpa kerumitan berlebihan. Zaxstan adalah
Cool Kids on the Blocks yang berhasil mencuri hati banyak developer React Native karena ia menyelesaikan masalah tanpa menciptakan masalah baru. Ia memberikan kekuatan global state tanpa sakit kepala konfigurasi. Dalam buku ini, kita akan menggunakan Zustand sebagai standar utama manajemen state client karena keseimbangannya yang sempurna antara kemudahan penggunaan dan performa. Lupakan boilerplate masa lalu dan selamat datang di era manajemen state yang menyenangkan. 4. Select dan Optimization. The Sniper Approach. Salah satu tantangan terbesar dalam manajemen stats global adalah mencegah zombie kills atau komponen yang melakukan render ulang padahal tidak perlu. Bayangkan, kamu memiliki sebuah store global yang menyimpan dua hal, timer atau yang berubah setiap detik, dan username atau yang statis. Jika kamu menggunakan pendekatan naif seperti konteks API tanpa optimasi komponen yang hanya menampilkan nama user, akan hidup berkedip atau re-render setiap kali timer berubah detiknya. Ini adalah pemborosan sumber daya yang masif. Kita membutuhkan pendekatan sniper atau penembak jitu. Kita hanya ingin membidik dan mengambil data spesifik yang kita butuhkan tanpa terganggu oleh kebisingan data lain di sekitarnya. Zustand dan Redux Modern menggunakan konsep selector untuk memecahkan masalah ini. Saat kita memanggil hook store, kita tidak sekadar mengambil seluruh objek stack const sama dengan astore, melainkan kita menyuntikkan fungsi selector const username sama dengan astore atau stats.username. Fungsi kecil stat.username ini memberi tahu Zustand, tolong awasi hanya properti username. Jika properti lain di toko berubah atau seperti timer, jangan beritahu saya. Tapi jika username berubah, baru kabari saya. Mekanisme berlangganan subscription yang granular ini adalah kunci performa tinggi di React Native. Dengan menggunakan selector, setiap komponen menjadi independen dalam hal siklus render. Komponen clock hanya akan render ulang saat timer berubah, dan komponen profile hanya akan render ulang saat username berubah. Meskipun keduanya terhubung ke store raksasa yang sama, ini memecahkan masalah performa yang kita temui di konteks API. Kamu bisa memiliki satu store besar yang berisi ratusan variabel, tapi performa aplikasimu tetap secepat kilat karena setiap komponen hanya mendengarkan potongan kecil data yang relevan baginya. Ini seperti berlangganan satu saluran TV kabel, bukan dipaksa menonton semua 500 saluran secara bersamaan. Selain selektor primitif, string atau number, kita juga sering perlu mengambil objek, turunan atau hasil kalkulasi. Misalnya, jumlah item di keranjang belanja, kita bisa membuat selektor yang menghitung state.cartitem.length. Namun, hati-hati dengan selektor yang mengembalikan objek atau array baru setiap kali dijalankan. Secara default, React membandingkan objek berdasarkan referensi strict equality. Jika selektormu mengembalikan objek baru count banding 5, React akan mengira itu data yang berbeda dari count banding 5 sebelumnya dan memicu render ulang. Untuk kasus ini, Zustand menyediakan hook asShellow atau fungsi pembanding custom untuk memberitahu React bahwa isinya sama meskipun wadahnya berbeda. Optimasi rendering bukan hanya soal teknis, tapi juga soal etika penggunaan baterai pengguna. Aplikasi yang efisien tidak membakar CPU untuk tugas yang tidak terlihat. Dengan menerapkan pola selektor secara disiplin, kamu memastikan bahwa aplikasimu ramah terhadap perangkat low-end. Profiling menggunakan React DevTools atau Flavor akan membuktikan perbedaannya. Kamu akan melihat grafik commit yang jauh lebih sedikit dan stabil. Tidak ada lagi mampu kedap-kedip di seluruh layar saat satu tombol ditekan. Pola pikir select only what you need. Ini harus menjadi kebiasaan. Jangan malas dengan mengambil seluruh state const username timer sama dengan astore hanya karena lebih cepat diketik. Kemudahan sesaat itu dibayar mahal oleh performa aplikasi di masa depan. Jadilah developer yang presisi. Ambillah data seperti seorang ahli bedah.
bukan seperti orang yang sedang merampok toko dengan mengambil segala isinya. Presisi adalah kunci skalabilitas. 5. State persistence, the safe game feature. Semua yang kita bahas sejauh ini tentang proof, state, dan store memiliki satu kelemahan besar. Semuanya hidup di dalam RAM atau memori volatil. Artinya, jika pengguna menutup aplikasi secara paksa atau kill app atau merestart HP mereka, semua data itu akan hilang